Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada dosen pembimbing mata kuliah Tauhid Aswaja dan yang saya hormati kepada teman-teman sekalian. Sebelumnya, perkenalkan, saya Lia Safitri, perwakilan dari kelompok 6. Di sini saya dan teman-teman saya akan menyampaikan materi perkuliahan kita pada hari ini tentang beriman kepada Rasul. Baik, langsung saja kepada pemateri 1, Saudara Muhammad Afif Al-Yasri. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita memasuki pembahasan, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dan rumusan masalah terlebih dahulu. Iman kepada para rasul termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun iman yang wajib kita imani sebagai umat muslim. Pada umumnya, manusia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan manusia akal dan pikiran. Namun dengan akal dan pikiran yang terbatas, manusia senantiasa berselisih sesamanya, senantiasa mendengki sesamanya, senantiasa bermusuhan sesamanya, sehingga tidak mampu membuat pedoman hidup yang mampu membawa mereka kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul untuk memperbaiki kehidupan umat manusia dan membimbing hamba-hambanya yang lain untuk menuju jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat muslim wajib beriman kepada para rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan hal itu kita mengamalkan semua ajaran yang telah dibawa oleh para rasul. Selanjutnya memasuki kerumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian iman kepada Rasul Allah? Yang kedua, sebutkan sifat-sifat Rasulullah. Yang ketiga, bagaimana cara mengiman? Yang ketiga, bagaimana cara beriman kepada Rasulullah? Tujuan masalah yang pertama, untuk mengetahui pengertian iman kepada Rasulullah. Yang kedua, untuk mengetahui sifat-sifat Rasulullah. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara beriman kepada Rasulullah. Yang pertama yaitu pengertian iman kepada Rasul. Iman menurut bahasa ialah percaya atau yakin, sedangkan secara istilah iman artinya meyakini setulus hati dengan mengucapkan dengan lisan serta dikerjakan dengan anggota badan. Sedangkan pengertian Rasul secara bahasa Arab ialah ar-rasul yang artinya utusan atau misi seseorang untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut istilah dalam tauhid Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi mewujudkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang dimaksud dengan iman kepada para rasul berarti meyakini sepenuh hati bahwasanya para rasul adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima wahyu darinya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia agar dijadikan pedoman hidup demi mewujudkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Barang siapa menerima ajaran mereka, maka akan beruntung mendapatkan kebahagiaan. Barang siapa menolak dan menentang ajaran mereka, maka pasti akan mendapatkan kerugian dan penyesalan. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Nabi adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya sendiri dan tidak mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala yang diangkat sebagai utusannya untuk menyampaikan firman-firmannya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Ada hadis yang berbunyi, An Abi Dzar qala ya Rasulullah kam iddatul anbiya qala mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfan
ar-rasulu min zalika salasatu wa khamsata asyara jamman ghafiran, rawahu Ahmad. Yang artinya, dari Abu Dzar ia berkata, saya bertanya, wahai Rasulullah, berapa jumlah para nabi? Beliau menjawab, jumlah para nabi sebanyak 124.000 orang, dan di antara mereka yang termasuk Rasul sebanyak 315 orang. Suatu jumlah yang besar. Hadis riwayat Ahmad. Dari sekian banyak jumlah nabi dan rasul tersebut, di dalam Al-Quran hanya disebutkan 25 rasul yang wajib kita ketahui. Seperti yang teman-teman lihat ya, di sini sudah ada 25 nabi yang tercatat di dalam Al-Quran. Nabi tersebut ada yang dijuluki dengan ulul azmi. Ulul azmi artinya rasul-rasul yang mempunyai keteguhan hati yang tak pernah goyah dan mempunyai ketabahan yang luar biasa, serta mempunyai kesabaran yang tak ada batasnya. Nah, nabi yang mempunyai julukan ulul azmi tersebut adalah yang pertama, Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang ketiga, Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang keempat, Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan yang terakhir, Nabi Nuh alaihissalam. Allah SWT mewajibkan setiap orang beriman untuk beriman kepada para rasul yang diutus oleh Allah SWT dan tidak membandingkan satu rasul dengan rasul yang lainnya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang bunyinya, Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbaq wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya an-nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Shadaqallahu azim. Quran surah Al-Baqarah ayat 136. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Afif Al-Yasri atas penjelasannya. Selanjutnya lanjut ke materi kedua kepada Saudara Muhammad Nur Fahmi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu yang mana telah dijelaskan oleh teman saya yaitu Afif Al-Yasri mengenai pengertian iman kepada Rasul dan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Insyaallah saya akan menjelaskan mengenai sifat-sifat Rasulullah. Rasul adalah sebagian dari utusan Allah. Dan Rasul mempunyai sifat yang melekat dalam diri Rasul. Sebagaimana untuk apa? Untuk bukti sebagai kebenaran Rasul. Dan sifat Rasul mempunyai 3 bagian, yaitu apa-apa? Sifat wajib di Rasul, sifat mustahil di Rasul, dan yang ketiga sifat jaiz di Rasul. Yang pertama kita bahas sifat wajib di Rasul. Sifat wajib di Rasul yaitu sifat yang harus ada dalam diri Rasul. Tidak bisa disebut Rasul jika 4 sifat ini tidak ada dalam diri Rasul. Apa saja sih 4 sifat ini? Nah, kita lihat yang pertama itu sifat sidik. Yang kedua sifat amanah. Yang ketiga tabligh. Yang keempat fatonah. Nah, kita satu. Yang pertama yaitu sifat apa tadi? Sidik. Nah, sifat sidik adalah sifat yang mengandung arti benar. Benar terhadap apa? Yaitu benar terhadap perkataannya, perbuatannya, dan lainnya yang sudah dilaksanakan oleh Rasul. Jadi apa saja yang dibawakan oleh Rasul, seperti perkataannya, perbuatannya,
itu benar, tidak bohong. Nah, sifat yang kedua yang wajib ada dalam diri Rasul yaitu apa? Amanah. Yaitu dapat dipercaya. Kenapa Rasul mendapatkan atau mempunyai sifat amanah? Karena Rasul adalah utusan Allah yang diberi amanah untuk menuntun umatnya menuju jalan yang benar atau menuntun umatnya ke jalan yang lurus. Dan sifat yang ketiga yaitu sifat tabligh, mengerti, menyampaikan. Nah, sifat yang ketiga ini yang wajib ada dalam diri Rasul yaitu sifat tabligh, yaitu menyampaikan. Jadi, dalam diri Rasul mempunyai sifat tabligh ini yaitu untuk menyampaikan apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Rasul dan Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Tapi sedangkan yang pertama sudah dibahas oleh teman saya yaitu aplikasi perbedaan antara Nabi dan Rasul. Jikalau Nabi itu tidak menyampaikan kepada umatnya tapi untuk dirinya sendiri. Melainkan Rasul yaitu yang diberikan wahyu oleh Allah kepada dirinya untuk dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, perbedaannya itu. Yang keempat, sifat wajib ada di dalam diri Rasul yaitu fatonah. Apa itu fatonah? Yaitu cerdas atau pintar. Jadi Rasul mempunyai sifat fatonah atau cerdas, pandai. Ini untuk apa? Untuk menyebarkan agama Allah. Lanjutkan lagi, sifat mustahil yang kedua, yaitu sifat mustahil. Sifat mustahil yaitu sifat yang mustahil ada dalam diri Rasul, bahkan tidak ada memiliki sifat tersebut. Apa saja sifat mustahil ini? Yaitu pertama, yaitu kizib, yang kedua khianat, yang ketiga kitman, yang keempat baladah. Yaitu yang pertama sifat mustahil di Rasul yaitu kizib. Kizib adalah bohong, yang mengandung arti bohong. Jadi mustahil Rasul itu bohong. Jadi kebalikan yang pertama tadi yang sudah dibahas yaitu sifat wajib di Rasul yaitu benar. Dan kebalikannya atau mustahil Rasul itu mempunyai sifat kizib atau bohong. Jadi Rasul itu tidak bohong. Jadi perkataan, perbuatannya yaitu benar. Tidak ada yang bohong. Dan yang kedua, sifat mustahil di Rasul yaitu apa? Yaitu khianat. Jadi mustahil Rasul mempunyai sifat khianat atau ingkar janji. Jadi apa saja amanah yang diberikan kepada Rasul dari Allah pasti akan dilaksanakan. Makanya Rasul mustahil mempunyai sifat khianat ini. Yang ketiga yaitu sifat mustahil di Rasul yaitu apa? Kitman. Apa kitman? Yaitu menyembunyikan kebenaran. Kita bahas yang pertama lagi yaitu sifat wajib di Rasul yaitu apa? Yang ketiga tabligh, menyampaikan kebenaran. Nah, mustahil Rasul ini menyembunyikan kebenaran terhadap umat-umatnya. Yang keempat, yang terakhir yaitu sifat yang mustahil di Rasul apa? Yaitu baladah, yaitu bodoh. Mustahil Rasul itu bodoh. Meskipun Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, tidak bisa menulis atau ummi, tetapi Rasul pandai atau cerdas. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwasannya Nabi dan Rasul mustahil bodoh. Dan yang terakhir yaitu sifat zaiz di Rasul yaitu zaiz. Jadi sifat jaiz di Rasul yaitu sifat kemanusiaan, yaitu auradul basariyah. Nah, yaitu apa? Ya, jadi Rasul itu mempunyai sifat kemanusiaan seperti manusia biasa. Seperti apa? Kita makan, Rasul juga makan.
Seperti manusia lapar, nah, Nabi dan Rasul lapar. Jadi sifat yang terakhir itu jaiz, yaitu sifat kemanusiaan. Jadi Rasul pun bisa mengantuk, bisa sedih, bisa senang, bahagia. Bahkan Rasul pun bisa meninggal dunia. Sebagaimana seperti makhluk lainnya. Yang terdapat dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun ayat 33. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hadza illa basyarum mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yasrabu mimma yasrabun. Yang artinya orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu dan makan apa yang kamu makan dan dia minum apa yang kau minum. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua, Saudara Muhammad Nur Fahmi atas penjelasannya. Lanjut kepada pemateri ketiga, yaitu saya sendiri, tentang bagaimana cara beriman kepada Rasul. Oke, langsung saja. Bagaimana cara beriman kepada Rasul? Dari penelitian makalah kami itu memiliki 6 poin. Yang pertama yaitu menjunjung tinggi risalah Allah atau ajaran Allah yang mana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus menjunjung tinggi ajaran Allah yang mana yang telah disampaikan oleh Rasulullah, itu yang wajib kita kerjakan dan yang harus kita tinggalkan. Yang wajib kita kerjakan yaitu seperti menjalankan sholat 5 waktu, menjalankan perintahnya, dan meninggalkan larangan-larangannya. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Yang artinya, apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat keras hukumannya. Quran surat Al-Hasyr ayat 7. Poin kedua yaitu melaksanakan seruannya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tasyriku bihi syai'a. Yang artinya, sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Quran surat An-Nisa ayat 36. Jadi poin yang kedua ini, kita melaksanakan perintah Allah itu hanya kepada Allah, sebagaimana dari lafaz la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Jadi kita menjalankan perintah Allah, sholat 5 waktu itu hanya kepada Allah, bukan kepada menyembah berhala, menyembah patung atau apapun. Kita menjalankan perintahnya itu fokus hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin yang ketiga yaitu giat dan rajin bekerja mencari rezeki yang halal sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misal, di bidang kita memiliki skill, kemampuan dalam bidang desainer, ya kita jalankan, kita laksanakan, bekerja keras untuk menghidupi kehidupan kita dengan sesuai ajaran Allah, yang mana yang telah diajarkan itu untuk mencari rezeki yang halal. Poin yang keempat yaitu selalu mengingat, memahami, dan
berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Kita harus mengingat Rasul telah mengajarkan kita sikap sidik yang artinya benar atau jujur. Jadi kita harus berperilaku sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berperilaku selalu berkata jujur, tidak berbohong, selalu berkata apa adanya. Kelima yaitu melakukan usaha-usaha agar hidupnya meningkatkan derajatnya kepada Allah. Nah, usaha-usaha itu apa? Seperti memelihara dan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana sih cara meningkatkan iman kita kepada Allah? Nah, salah satunya yaitu cara mendekatkan kita kepada Allah yaitu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Itu salah satu cara meningkatkan kita kepada Allah. Contoh lainnya memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Contoh menyehatkan kesehatan jasmani yaitu dengan cara kita berolahraga, dengan cara kita gym atau senam. Terus yang rohaninya yaitu dengan kita berpuasa, tidak iri atau dengki kepada sesama manusia. Kita harus berpositif thinking. Itu cara meningkatkan kita ke derajat yang lebih tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya meningkatkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat. Misal kita lagi mencari ilmu tentang manajemen pendidikan Islam, tentang ekonomi, teknologi, kedokteran. Ilmu pengetahuan tersebut bisa kita gunakan sebagai bekal dan hidup kita untuk menyejahterakan umat manusia sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullah alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajatin wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah Maha teliti apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Poin yang keenam yaitu terus berdakwah agar ajaran yang dibawa Rasul itu tidak sirna. Maka dari itu, kita sebagai orang yang pencari ilmu, lebih baiknya kita juga mengajarkan orang-orang yang belum tahu apa yang kita tahu. Maka ajarkan supaya apa yang diajarkan Rasul tidak hanya ada di titik ini, maksudnya itu harus ada generasi-generasi selanjutnya. Lanjut, kesimpulan. Jadi, beriman kepada Rasul merupakan hal yang wajib dan patut kita ketahui oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Pengertian beriman kepada Rasul adalah mengimani atau meyakini adanya Rasul-Rasul Allah. Pengertian Rasul adalah lelaki pilihan Allah yang diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah-risalah kepada manusia. Rasul merupakan yang terbaik di antara manusia-manusia lainnya, sehingga apa yang dikatakan, apa yang dilakukan adalah sesuatu yang terpilih dan mulia dibandingkan dengan manusia lain. Jadi, beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan hal yang sangat berharga dan patut dipelajari karena selain memberikan hikmah-hikmah yang sangat bermanfaat, juga memberikan pembelajaran dan teladan bagi kehidupan kita. Kita sebagai manusia harus mempelajari lebih dalam, memahami lebih luas, dan menerapkannya di dalam kehidupan kita tentang beriman kepada Rasul-Rasul, agar
kita dapat menjadi manusia yang lebih baik di setiap harinya dan mendapatkan kehidupan kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana cara beriman kepada Rasul dan penyampaian kesimpulan. Lanjut, untuk sesi tanya jawab, bisa kalian komen di bawah ini, dan untuk jawabannya nanti bisa di lain waktu. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Bila ada kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.